Halo semuanya, kembali lagi ke channel YouTube Asis Ucus. Oke, di sini gue mau bercerita pengalaman gue, di mana di sini gue bikin konten di lapangan, yaitu berbagi, bukan ngeprank ya, berbagi. Nah, di sini gue kesulitan ya kan, kesulitan untuk bagaimana caranya berkomunikasi dengan target, yaitu waktu itu pedagang kaki lima dan rumah makan yang bagus. Di situ aku dijadikan pengemis dengan kostum yang dibuat kotor, kelihatan kotor. Kemudian wajah dibuat kotor, pakai topi yang kelihatan kotor. Nah, di situ gue masih kesulitan untuk bagaimana berkomunikasi dengan target. Ya. Karena apa? Di situ gue datang nih, minta minum, minta makan, atau cari pekerjaan. Nah, pas gue dikasih makan, misal aku ke tukang gorengan, dikasih makan gorengan karena aku minta. Di situ aku lusuh jadi pengemis. Bu, minta bu gorengan, aku bilang kan. Nah, ibunya baik, dikasihnya aku gorengan. Baru setelah itu aku makan. Nah, di titik itulah gimana aku masuk untuk berkomunikasi dengan ibunya, menggali informasi, ya kan? Dan komunikasi itu biar terlihat apa ya, seperti ngobrol alami gitu, enggak seperti kita mewawancarai. Nah, di situ aku masih kesulitan untuk apa ya, menggali informasi dengan cara benar-benar menjadi seorang pengemis gitu. Di situ gue kesulitan ya, karena jujur itu waktu itu pengalaman pertama kaliku ya, tanpa persiapan terlebih dahulu karena itu mendadak ya. Nah, di situ aduh, kesulitannya itu ketika sudah dikasih nih, contoh udah dikasih gorengan, aku itu langsung menggali informasi, mengajak ngobrol. Nah, kalau seorang pengemis gitu ya, seorang pengemis atau orang yang terlihat menyedihkan, itu rasanya kalau gimana ya, kalau mengajak ngobrol atau menggali informasi ke target, itu aku belum bisa gitu kan. Tapi waktu itu aku berusaha untuk belajar, dikasih masukan sama Mbak Nikita, dikasih masukan sama Mas Gilang, dikasih masukan sama Mas Nanda, dikasih masukan sama Pak Umar. Nah, dari masukan-masukan itu mencoba aku cerna ya kan, mencoba aku terapkan, tapi masih kesulitan di lapangan gitu kan, karena itu pengalaman pertama kaliku jujur. Nah, ketika aku udah ngobrol nih, contoh, ibu ada nggak pekerjaan di sini bu? Aku lagi cari pekerjaan. Bolehlah bu bantu-bantu nyuci atau bantu-bantu buka warung, pokoknya gitulah. Aduh mas, nggak ada mas, di sini aja aku kerja sama suamiku, bantu suamiku, kata dia kan. Anakku saja masih pengangguran gitu, kata dia. Oh, pokoknya aku gali anaknya berapa, aku gali informasi anaknya berapa, udah lulus atau berapa, atau ini keadaan sekarang lagi susah karena pandemi gitu kan. Nah, aku agar bisa mendapatkan momen sedihnya itu masih kesulitan gitu, enggak. Nah, setelah itu kan aku lihat videonya Mas Baim, Pak Acun, enak dia, komunikasinya enak, ngobrolnya enak. Nah, di situ karena mungkin aku itu sebenarnya orangnya apa ya,
eh, suka dengan menyendiri gitu, nggak terlalu suka dengan keramaian. Tapi kalau pas action, pas untuk membuat konten, aku suka di keramaian gitu. Itulah dua sisi yang berbeda sebenarnya ya. Nah kemudian kebiasaan mengobrol santai dari hati ke hati dengan suasana yang bisa melo gitu, itu belum menguasai aku. Nah, aku belajar lah ya kan. Setelah bikin konten itu aku langsung belajar, lihat videonya Mas Baim, lihat bagaimana Pak Acung datang berkomunikasi. Aku belajar. Nah, ketika momen ngasih uang nih, kan udah ngobrol-ngobrol, aku masih kesulitan untuk menentukan kapan ngasih hadiah uang gitu kan. Pas aku kasih uang nih, jebret, ibunya nolak. Dia kasihan, udah buat mas aja, buat sangu, buat pesangon mas, buat bekal mas. Mungkin dia kasihan lihat pakaianku yang lusuh, pakai topi lusuh, wajah dibuat kotor, kuku dibuat kotor gitu ya kan. Tiba-tiba ngasih uang, dia nggak tega gitu kan. Udah buat mas aja, bener-bener ditolak gitu. Nah, disitulah aku gak bisa memainkan momen tersebut untuk menjadi lebih bagus ceritanya gitu. Aku jadi apa namanya, nggak bu, ini untuk ibu, rezeki jangan ditolak. Jadi kayak nggak bisa apa ya, menggali atau apa sih bahasanya, pokoknya biar ada cerita yang sedih ter ter apa ya itu ya, keluar gitu lah, cerita ibunya sedih keluar, momen haru biar bisa gitu lah. Aku masih kesulitan di situ, jujur aku masih kesulitan di situ. Tapi ya alhamdulillah bisa menjalani lah, nggak terlalu apa namanya, ya maksudnya masih bisa berkomunikasi, masih bisa ini itu. Nah, pokoknya kalian nanti tonton ya, tonton videonya, nanti kalian lihat sendirilah. Nah di situ aku masih belajar di situ, karena aku biasanya itu kan happy ya kan, happy membawakan konten yang menyenangkan dengan persiapan terlebih dahulu, ide terlebih dahulu, kemudian aku terapkan dengan bawaannya tertawa. Di situ aku mendapatkan tantangan untuk membawakan haru gitu, dengan menginspirasi gitu, menggali informasi yang membuat sebuah informasi yang menginspirasi. Itu masih kesulitan sih aku, jujur. Tapi aku berusaha untuk belajar di situ, untuk belajar bagaimana membawakan, bagaimana melihat komunikasi dari Mas Baim, dari Pak Acun gitu. Pokoknya aku terus belajar lah. Ya itu sih pengalamanku ya, yang masih menjadi tantangan buat aku untuk benar-benar bisa membawakan suasana konten berbagi itu mengena di hati. Pokoknya mantap lah, pengalaman yang luar biasa ini. Aku sendiri pun gak nyangka, yang kemarin masih di jalanan sana, di tempat hiburan luar sana, sekarang harus, jujur ya, kalau aku mau ngasih tahu nih, videoku yang masuk TV itu aku gak berani nonton gitu, gak tahu gimana rasanya gitu loh. Rasanya masih apa ya, takut gitu loh, karena dilihat banyak, satu Indonesia lah ibaratnya gitu ya kan. Masih nggak percaya gitu aku, tiba-tiba dilihat sama banyak orang gitu dan ditayangkan di televisi. Jadi aku orangnya apa ya sebenarnya, malah nggak berani nonton gitu, gimana ya, ada takut gitu, penolakan gitu. Tapi ya mungkin itu butuh proses ya, itu aku yang sekarang, nggak tahu kalau aku yang ke depan. Cuman aku mencoba untuk belajar, memperbaiki, dan untuk memberi, dan selalu memberikan yang maksimal
dengan caraku gitu ya kan. Mas Baim pun tidak memaksakan kamu harus gini, kamu harus gitu, kamu itu. Dia memberikan kebebasan dengan dewasa gitu. Aku sukanya itu sih. Mungkin dia memberikan sebuah kepercayaan, makanya aku jangan sampai mengecewakan gitu ya kan. Oke lah, mungkin segitu ya cerita pengalamanku. Kalian pokoknya stay tonton terus di YouTube kah atau di TV bagaimana aku gitu, actingku gitu, ngeprankku gitu kan. Pokoknya gitulah. Jangan lupa kalian bantu subscribe dulu channel YouTube Asis Ucus ya kan. Share, kasih tahu kawan-kawan lainnya ya. Oke, gitu aja ya. Dah.